Sekarang-sekarang ini gue lagi suka main game bola. Bukan eFootball atau DLS ya atau PES gitu, tapi Footballist 2026. Tapi sebelumnya, disclaimer dulu ya, ini bukan mempromosikan gamenya atau gimana. Gue cuma membagikan pengalaman gue yang seru sama game ini. Tapi kalau misalkan developer game Footballist 2026 lihat video ini dan mau nge-endorse gue, ya boleh lah ya. Hehe. Jadi, gue suka main game FL 2026 ini. Kenapa? Karena ya gue suka aja gitu. Gak sih, sebenarnya gue suka karena gamenya offline dan di gamenya juga ada banyak fitur-fitur yang mirip sama game bola teman-teman gue main. Kayak ada transfer pemain gitu, terus ada perpanjangan kontrak pemain juga. Gak cuman itu sih, gue juga suka gamenya karena kita juga bisa buat liga sendiri gitu. Misal nih, lu pengen menyatukan semua tim yang berival dalam satu liga. Ada Madrid sama Barca, ada Inter sama Milan, ada MU sama City, ada Bayern sama Dortmund. Dan semua tim ini bisa lu gabungin di satu liga yang dimana mereka bisa saling lawan gitu. Dan kalau dipikir-pikir, ini tuh malah jadinya liga isinya tim monster semua. Gue yakin sih di game lain ada fitur gini juga. Cuman gue saat ini masih mengunggulkan game FL 2026 ini. Karena ya yang kayak gue bilang tadi, game itu offline gitu. Ah bang, cupu banget sih gak berani main game online. Bukan gitu ya guys ya. Masalahnya gue gak punya wifi gitu. Dan gue masih pakai kuota yang di bawah 100 giga juga. Jadi ya kalau lu tanya gue pengen main eFootball atau enggak, ya jawabannya pengen. Karena meskipun online, menurut gue tetap seru gitu. Gue nanti bisa mabar sama teman gue gitu. Sedangkan di FL 2026 ini gue mainnya sama bot mulu. Dan botnya tuh bisa kita atur lagi. Kayak ada tingkat kesulitannya gitu. Cuman ada hal yang masih gue suka dari game FL 2026 ini. Yaitu ketika kita udah beli pemain. Misalnya gue beli Mbappe nih ya. Nah tim lain tuh gak bakal ada yang bisa pakai Mbappe juga. Kecuali kalau nanti Mbappe-nya gue jual. Sedangkan di eFootball, kalau misal kita main, bisa aja tuh kiper gue Donnarumma, kiper dia juga Donnarumma. Winger gue Yamal, winger dia juga Yamal. Dan gue agak gimana ya kalau pas lagi main, ternyata pemain yang dipakai sama kayak punya gue. Agak risih gitu. Tapi ya tetap sih suatu saat ketika gue punya wifi, gue bakal download eFootball ini. Karena dari grafik dan karakter pemainnya tuh mirip gitu sama orang aslinya. Sedangkan di FL 2026 ini tuh gak semuanya mirip. Bentar. Dari tadi kok gue ngebandingin mulu sih. Jadi, kan gue suka main FL 2026 ini ya. Nah, salah satu hal yang gue suka di game ini, itu mode karirnya. Karena gue bisa buat ulang sebuah tim jadi tim yang gue pengen. Misal di Madrid, gue datangkan Yamal atau Lewandowski gitu. Dan saat-saat tahun 2024 kemarin kan, lagi rame-rame Indonesia kualifikasi Piala Dunia ya. Nah, gue ngikutin tuh. Dan gue tertarik banget gitu liat Sintayong yang waktu itu pinter banget atur strategi biar timnas Indonesia jago. Kayak rasanya tuh seru gitu jadi pelatih yang bawa tim peringkat rendah jadi jago. Nah, dari situlah gue mulai main game FL 2026 ini dengan mem-POV-kan diri gue sebagai pelatih di tim yang bakal gue pilih nanti. Tapi gue mem-POV-kan diri gue tuh pas gamenya masih nama FL 2024. Jadi udah lama banget. Dan gue inget banget gitu, gue menamakan diri gue sebagai pelatih itu Denny Kevin Ardilo. Kayak keren aja gitu namanya. Ntar kalau ditulis di baju pelatih kan disingkatnya jadi DKA. Kayak wow aja gitu. Dan wownya lagi si Denny ini tuh dia berasal dari Indonesia gitu. Untuk awal-awal gue jadi pelatih, gue gak main langsung di mode karir ya. Tapi gue mainin tim Liga 2 Belanda yaitu ADO Den Haag. Buat yang kalian gak tahu kenapa gue pilih tim ini, jadi gue pilih tim ini tuh karena waktu itu ada pemain timnasnya gitu, Rafael Strijk. Dan pas gue main ADO Den Haag, itu tuh tim ini tuh langsung masuk di Liga 1-nya Belanda tau gak? Gue juga gak tahu gitu, karena emang kayak sistemnya gini aja. Padahal kalau misalkan gue main di mode karir, kita tuh bakal disuruh bangun timnya dari Liga ketiga malahan. Jadi ya karena tim ADO Den Haag ini udah masuk Liga 1 ya kan, targetku sebagai pelatihnya itu ya juara Liga. Tapi seingat gue gak pernah kecapai itu. 5 musim gue ngelatih tim ini, yang ada cuman gue runner up mulu. Dan setelah gue 5 musim gak meraih gelar juara Liga, kontrak gue akhirnya diakhiri di Den Haag. Dan gue direkrut sama timnas Estonia. Sekali lagi nih imajinasi gue gak bener-bener jadi pelatih ya. Just POV gue jadi pelatih gitu. Dan pas di timnas Estonia ini, gue gak pernah dapat piala Eropa maupun piala dunia. Karena ya susah aja gitu, tim gue lawan raksasa Eropa semua. Dan setelah gue, Denny Kevin Ardilo, ya ini sekali lagi cuman POV gue jadi pelatih. Gue langsung diputuskan kontrak gue sama presiden sepak bola Estonia. Dan gue ceritanya tuh nganggur gitu setahun, karena gak ada tim yang mau nawarin gue lagi. Tapi sampai suatu ketika Sunderland AFC tim Liga Inggris ini menawarkan kontrak ke gue. Gue awalnya sebagai pelatih itu agak diragukan gitu sama supporter Sunderland ya. Karena dari statistiknya gue aja, gue gak pernah juara apa-apa pun saat melatih tim manapun. Tapi di Sunderland, saya buktikan saya akan lawan. Dan pas gue main di Sunderland, gue gak kayak main di Den Haag yang langsung masuk ke Liga 1. Melainkan gue main di Sunderland itu di mode karir, yang dimana gue harus bangun tim ini tuh dari Liga ketiga gitu. Dan agak lama ya ngebangun tim ini. Gue harus ngabisin Liga 3 sebanyak 18 babak, Liga 2 sebanyak 26 babak. Cuman buat sampai Liga 1 yaitu Premier League buat melawan tim-tim besar Inggris. Dan salah satu pencapaian gue melatih tim ini itu tuh pas gue udah masuk ke Liga 2, yaitu gue berhasil mengalahin Manchester City di FA Cup atau Carabao Cup mungkin.
Dan gue juga inget banget waktu itu gue sempat beli Endrick yang saat itu masih di Real Madrid buat main di tim gue yang masih di Liga 2. Dan pas masuk ke Liga 1, gue gak tahu kenapa gue pengen aja gitu ngejual si Endrick ini. Dan sumpah, gue udah ngebangun Sunderland dari Liga 3 sampai ke Premier League. Dan gue berhasil bersaing sama tim-tim besar Inggris. Gue berhasil ngalahin MU, gue berhasil ngalahin Manchester City, Chelsea, Arsenal. Bahkan gue juga sempat juara Premier League ini sebanyak 3 kali, tau gak? Tapi setelah itu di musim keempatnya gue main, gue gak dapet juara Premier League lagi. Karena ada bot yang kuat banget gitu. Botnya Spurs, yaitu Tottenham Hotspur. Statistiknya gue di Sunderland ini ya cukup bagus ya. Gue berhasil juara FA Cup, gue berhasil hat-trick Premier League. Dan salah satu hal yang bikin gue sedih pas ngelatih Sunderland ini, gue gak pernah masuk final UCL. Yang dimana gue selalu kalah terus di 1/8 final, perempat final. Ini sih yang paling sering di sini. Dan gue baru pernah sekali doang bawa Sunderland ini masuk ke semifinal UCL. Dan tim yang selalu ngalahin gue tuh kalau nggak Madrid, ya Inter Milan gitu. Selalu di dua tim ini doang seinget gue. Tapi ya walaupun gue nggak pernah dapat UCL pas latih Sunderland ini, gue tetap senang sih mainnya. Karena botnya tuh kuat-kuat banget gitu. Kayak kerasa banget gue sebagai pelatih. Dan salah satu hal yang menjadikan prestasi gue melatih tim ini di UCL, gue berhasil ngalahin Munchen di 1/8 final dengan agregat 5-2. Gila, keren gak gue? Dan kalau misalkan kalian tanya sekarang gue masih main game atau enggak, jawabannya sih masih ya. Karena sampai sekarang gue juga belum beli wifi gitu. Dan oke guys, makasih buat kalian semua yang udah pada nonton. Dan sorry ya ini uploadnya agak telat karena ya ini video agak panjang gitu. Dan gue harus ngeditnya juga super detail. Jadi ya sorry kalau misalkan uploadnya telat guys. Dan yaudah sih itu aja. Jangan lupa subscribe, dadah.